Suara sendok beradu pelan dengan mangkok, lalu hentak suara gigi patah. Di meja makan, semangkuk bubur merah itu tampak menggoda. Harum, manis, hangat. Kau ambil sendok pertama, lembut di lidah. Tapi saat kau kunyah, gigimu mulai goyah. Satu persatu patah terlepas dari gusi dan jatuh ke mangkok bercampur dengan darah hitam. Dan bubur itu masih hangat. Banten Selatan, sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Di sini tinggal Sari, penjual sayur keliling yang terkenal jujur dan murah senyum. Usahanya maju, banyak pelanggan, dan ia hidup nyaman bersama suaminya. Namun keberhasilan Sari membuat Mbok Murni, tetangganya, dipenuhi rasa iri. Mbok Murni juga berjualan sayur, tapi dagangannya sering sepi pembeli. Orang-orang tahu Mbok Murni punya sifat licik, namun tak ada yang menyangka rasa irinya akan berubah menjadi dendam mematikan. Suatu malam ketika Sari menutup warung, datang seorang anak kecil membawa mangkuk bubur merah. Katanya ini kiriman dari Mbok Murni, hadiah kecil tanda persahabatan. Sari tidak menaruh curiga. Bubur merah manis adalah makanan biasa di kampung, simbol ucapan selamat atau tanda kedekatan. Malam itu, ia dan suaminya memakannya. Gigitan pertama terasa manis, tapi saat menelan, Sari merasa giginya seperti ditarik paksa dari akarnya. Sakitnya luar biasa, ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan gigi yang baru saja lepas, diikuti darah kental berwarna hitam pekat. Dalam waktu semalam, semua giginya rontok. Keesokan harinya, tubuh Sari mulai membiru. Darahnya berbau busuk, dan setiap tetes darah terasa seperti membakar kulitnya sendiri. Dokter yang memeriksanya hanya menggeleng, tidak menemukan penyebab medis. Orang-orang di desa berbisik, "Itu santet bubur merah, memanggil roh laut." Konon santet ini memanggil arwah penunggu pantai selatan untuk menghisap nyawa korban perlahan-lahan. Dimulai dari menghancurkan giginya supaya ia tak bisa makan, hingga tubuhnya lemah dan roh laut membawanya pergi. Keluarga Sari memanggil seorang kiai yang dikenal mampu memutus santet laut. Kiai itu memerintahkan bubur sisa dibawa ke pantai tengah malam, lalu dibakar sambil dibacakan ayat-ayat tertentu. Saat api mulai memakan bubur itu, ombak mendadak tinggi, dan dari arah laut terdengar suara tawa perempuan, nyaring panjang seperti datang dari bawah air. Keesokan paginya, Mbok Murni ditemukan tewas di rumahnya. Mulutnya penuh pasir dan kerang, meski rumahnya jauh dari pantai. Sari sembuh perlahan, tapi setiap kali mencium aroma bubur merah, ia merasa mual. Dan seolah-olah terdengar bisikan ombak di telinganya. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menerima kiriman bubur merah tanpa tahu siapa pembawanya. Di desa itu, bubur merah bukan lagi sekedar makanan manis, tapi tanda bahwa kematian sedang menunggu di tepi pantai.